Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sigit Ardiansah dari kelas 12 Mi 2. Dan ini adalah pelajaran secara wajib dan saya ingin menjelaskan sedikit tentang pemberontakan Permesta. Yang pertama adalah latar belakang pemberontakan PRD atau Permesta. Yang pertama, adanya hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama di Sumatera dan Sulawesi, mengenai masalah otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Yang kedua itu, kekecewaan atas minima kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Yang ketiga, meluasnya tuntunan ekonomi daerah dan mendapat dukungan dari sejumlah perwira militer dan menjadi PRRI. Selanjutnya adalah Dewan Daerah yang dibentuk oleh perwira militer. Yang pertama itu Dewan Banteng, dibentuk pada tanggal 20 Desember 1956 di Sumatera Barat oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Nomor 2 itu Dewan Gajah, dibentuk pada tanggal 22 Desember 1956 di Sumatera Utara oleh Kolonel Maludin Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda, dibentuk pada pertengahan bulan Januari 1957 oleh Letnan Kolonel Barlian. Yang keempat, Dewan Manguni, dibentuk pada tanggal 17 Februari 1957 di Manado oleh Mayor Somba. Dan ini adalah Dewan Daerah yang dibentuk oleh perwira militer. Selanjutnya adalah pertemuan di Sungai Dareh. Ini adalah salah satu pertemuan yang dilakukan oleh PRRI pada tanggal 9 Januari 1958. Tempatnya yaitu Sungai Dareh, Sumatera Barat. Tokoh yang hadir yaitu tokoh militer, Letkol Ahmad Hussein, Letkol Samuel, Kolonel Simbolon, Kolonel Dahlan Jambek, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Tokoh sipil, M. Natsir, Sarip Usman, Burhanuddin Harhab, dan Sapripudin Perawi Negara. Hasil pertemuan yang tadi adalah satu itu mendirikan gerakan untuk menyelamatkan Indonesia. Yang kedua itu meminta pemerintah untuk membubarkan kabinet Juanda dan digantikan kabinet Hatta. Yang ketiga, rapat raksasa. Rapat raksasa dilakukan pada tanggal 10 Februari 1958, tepatnya yaitu Padang, Sumatera Barat, oleh Letkol Ahmad Hussein memberi ultimatum kepada pemerintah pusat yang isinya: pertama, dalam waktu 5 kali 24 jam, Kabinet Juanda menyerahkan mandat kepada Presiden, atau Presiden mencabut mandat Kabinet Juanda. Yang kedua, meminta Presiden menugaskan Dr. Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk kabinet baru. Yang ketiga, meminta kepada Presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden konstitusional. Selanjutnya, namun ultimatum tidak diharukan oleh pemerintah pusat. Dan pada tanggal 11 Februari, sidang Dewan Menteri menolak ultimatum dan memecat Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Jambek, dan Kolonel Simbolon. Puncak pemberontakan terjadi pada tanggal 15 Februari 1958. Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan PRRI. Proklamasi diikuti pembentukan kabinet dipimpin oleh Sapripudin Perawi Negara sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya, PRI memisahkan diri dari pemerintah pusat. 17 Februari 1958, Letnan Kolonel DJ Somba menyatakan diri putus hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung sepenuhnya PRI. Gerakan di Sulawesi ini dikenal dengan nama Permesta atau Gerakan Piagam Perjuangan Semesta. Upaya penumpasan PRI atau Permesta. Yang pertama itu adalah pemecatan. Upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas PRI adalah memecat beberapa anggota militer yang terlibat, seperti Letkol Ahmad Hussein, Letkol Zulkifli Lubis, Dahlan Jambek, Kolonel Pen Samuel, dan Kolonel Maludin Simbolon. Selain itu, Komando Daerah Militer Sumatera juga ikut dibekukan. Dua adalah operasi militer. Selain itu, diadakan pula beberapa operasi militer, antara lain yang pertama itu Operasi Tegas yang dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution, di mana Riau adalah sasaran daerahnya. Kedua, instalisasi berhasil diamankan dan Pekanbaru bahasa direbut. Tiga, Operasi 17 Agustus mengarah ke daerah Sumatera Barat. Operasi yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani ini berhasil merebut kota Padang tanggal 17 April dan tanggal 12 Maret 1958 Bukit Tinggi pun dapat dikuasai. Yang keempat, Operasi Sabta Marga yang mengarah ke daerah Sumatera Utara di bawah pimpinan Brigjen Jatikusumo. Yang kelima, Operasi Sadar berfokus pada daerah Sumatera Selatan dengan Letkol Ibnu Sutowo sebagai pemimpinnya.
Upaya penamposan selanjutnya adalah mendesak Kabinet Juanda dan Nasution. Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah RI adalah mendesak Kabinet Juanda dan Nasution. Kabinet ini menginginkan agar pemberontakan tersebut dihentikan dengan tegas. Hingga pada akhirnya, memasuki akhir bulan Februari, Angkatan Udara Republik Indonesia melakukan pengeboman pada instansi-instansi penting yang ada di Kota Padang, Bukit Tinggi, dan Manado. Dan keempat adalah mengirim pasukan-pasukan. Tepat pada bulan Maret, pasukan divisi Diponegoro dan Siliwangi yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani mendarat di Pulau Sumatera. Namun sebelumnya, Nasution telah mengirimkan pasukan resmi para komando Angkatan Darat yang berada di pangkalan minyak Kepulauan Sumatera dan Riau. Tepat pada tanggal 14 Maret 1958, Pekanbaru dikuasai dan disusul dengan berhasil direbutnya Bukit Tinggi pada tanggal 4 Mei 1958. Kemudian, pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berupaya membebaskan daerah-daerah yang dulunya menjadi pusat pemberontakan PRRI. Yang kelima adalah melakukan Operasi Merdeka. Upaya pemerintah untuk menepaskan PRRI selanjutnya adalah melakukan Operasi Merdeka pada bulan April 1958 yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendra Diningrat. Berkat operasi tersebut, pada tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Hussein akhirnya menyerah diri sehingga pergerakan PRRI tidak jadi stabil. Sekian dari sedikit penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.